Namaskar, halo teman-teman, selamat datang di channel Trivita Yoga. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyelami topik yang sangat mendalam dan tentunya sangat menarik, yaitu hubungan antara Tantra, Yoga, dan Kewala Bhakti. Banyak orang yang keliru memaknai Tantra dan Yoga. Dan mungkin sedikit orang yang mengerti apa itu Kewala Bhakti. Ketiga konsep ini adalah pilar penting dalam praktek spiritual yang bertujuan untuk mencapai kesadaran tertinggi atau Tuhan. Kesadaran tertinggi ini dalam bahasa Sanskerta disebut Parama Purusa. Parama artinya Maha Agung, Purusa artinya kesadaran. Nah, mari kita mulai dengan menjelajahi masing-masing konsep ini dan bagaimana mereka saling terhubung. Kita mulai dengan yoga. Kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta. Ini bisa memiliki dua makna, tergantung dari akar kata yang mana kita memandangnya. Kalau kita memandang akar katanya yuj, maka itu berarti penambahan. Misalnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sedangkan kalau kita melihat dari akar kata yunj, berarti penyatuan. Nah, dalam konteks spiritual yang lebih sering dipahami sebagai yoga adalah penyatuan. Analoginya adalah gula yang dicampur dengan air. Keduanya menjadi satu dan masing-masing kehilangan identitas individualnya. Inilah esensi dari yoga, yaitu penyatuan kesadaran diri dengan kesadaran agung atau kesadaran kosmik. Ada 3 definisi utama tentang yoga. Yang pertama berasal dari Maharishi Patanjali yang mendefinisikan yoga sebagai yoga citta vritti nirodha. Maknanya adalah penangguhan kecenderungan pikiran. Nah, kecenderungan pikiran ini dalam bahasa Sanskerta disebut vritti atau vritti. Dalam definisi ini, yoga adalah keadaan di mana pikiran tidak lagi aktif atau tidak terpengaruh oleh kecenderungan. Namun, beberapa orang merasa bahwa definisi ini tampak tidak praktis karena pikiran yang sepenuhnya hening tidak dapat menyatu dengan sesuatu. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pikiran manusia memiliki 50 kecenderungan dasar atau vritti. 50 vritti ini diekspresikan keluar dan ke dalam melalui 10 indera kita. 10 indera yang dimaksud adalah 5 indera motorik dan 5 indera sensorik. Jadi, dari 50 kecenderungan dasar tersebut melahirkan 1000 kecenderungan, yaitu 50 kali 2 kali 10. Menurut Maharishi Patanjali, jika vritti ditangguhkan, jika ekspresinya ditarik dan vritti menjadi tidak berfungsi, pada tahap itu pikiran akan memasuki keadaan tanpa manifestasi, pikiran akan kehilangan ekspresi lahiriahnya, dan keadaan ini akan disebut yoga. Sekarang mari kita lihat. Jika pikiran berhenti mengekspresikan dirinya dan sama sekali berhenti berfungsi, bagaimana ia dapat menyatukan dirinya dengan objek lain? Dalam keadaan tanpa fungsi, pikiran berubah menjadi sesuatu yang kasar. Nah, pada tahap itu, pikiran akan menjadi seperti padang pasir yang tidak ada bunga atau buahnya. Di satu sisi, yoga berarti penyatuan. Tetapi di sini, dalam lingkup praktis,
tidak ada sesuatu pun yang dapat menyatukan pikiran. Oleh karena itu, definisi yoga Patanjali tampaknya tidak begitu rasional. Definisi kedua adalah Sarwa Cinta Parityago Niscinto Yoga Ucyate. Maknanya adalah ketika pikiran benar-benar bebas dari pikiran, ketika pikiran sama sekali tidak memiliki pikiran, keadaan pikiran itulah disebut yoga. Sekarang, ketika seseorang sedang tidur, bahkan tidak bermimpi, dalam keadaan itu, pikiran bebas dari pikiran. Lebih jauh lagi, ketika seseorang menjadi tidak sadar, pada saat itu juga pikiran tetap bebas dari pikiran apapun. Tetapi, apakah itu yang bisa disebut yoga? Karena pikiran tidak menyatu dengan apapun, bagaimana ini dapat diterima sebagai definisi yoga? Nah, yang lebih relevan dan masuk akal adalah definisi yang ketiga, yaitu Sam Yoga Yoga Ityuktu Jiwatma Paramatmana. Maknanya, ketika kesadaran unit menyatu sepenuhnya dan akhirnya diidentifikasikan dengan kesadaran tertinggi atau siwa, itulah yang disebut yoga. Di sini, tetesan mikrokosmos menyatu dengan samudra kesadaran yang maha luas. Mikrokosmos menyatu dengan makrokosmos. Keadaan penyatuan atau penggabungan tertinggi inilah yang disebut yoga. Apakah tujuan tertinggi dalam kehidupan seorang aspiran spiritual? Tidak lain adalah untuk menyatukan keberadaan individu ke dalam Parama Purusa atau kesadaran agung. Atau juga kadang disebut Paramatman, yaitu samudra kesadaran makrokosmos. Inilah makna yoga yang sesungguhnya. Seseorang yang akan terus berusaha dalam kehidupan individunya untuk mencapai entitas tertinggi harus tahu bahwa yoga adalah satu-satunya cara untuk mencapainya. Tidak ada keraguan dalam hal ini. Sekarang mari kita bahas Tantra. Tantra adalah bahasa Sanskerta. Berasal dari akar kata ta yang artinya kebodohan dan tra yang artinya pembebas. Jadi, Tantra berarti pembebasan dari kebodohan. Kita bisa menganggap Tantra sebagai ilmu pengetahuan atau proses yang sistematis yang membebaskan seseorang dari belenggu kebodohan. Kita juga dapat memandangnya sebagai jalur menuju ekspansi dan pembebasan. Tantra juga berarti perluasan. Melalui Tantra, seseorang bisa melampaui keterbatasan dan menjadi satu dengan Paramatman. Melalui Tantra, seseorang bisa melampaui keterbatasan dan menjadi satu dengan Parama Purusa. Dalam hal ini, Tantra dan yoga memiliki kesamaan. Keduanya berfokus pada penyatuan dan pembebasan jiwa. Sekarang kita sampai pada topik yang sangat penting, yaitu Kewala Bhakti. Apa itu Bhakti? Apa itu Kewala? Kewala artinya hanya, satu-satunya. Lalu, apa itu Bhakti? Dalam bahasa Sanskerta dikatakan, Bhaktir Bhagavato Sewa Bhakti Prema Swarupini Bhakti Rananda Rupaca Bhakti Bhaktasya Jiwanam. Artinya, Bhakti adalah pelayanan kepada Tuhan. Bhakti adalah wujud cinta ilahi. Bhakti adalah perwujudan kebahagiaan. Bhakti adalah kehidupan seorang pelayan Tuhan atau seorang bhakta. Ketika para aspiran spiritual maju menuju Parama Purusa melalui praktek yoga atau tantra,
mereka mengembangkan pengabdian eksklusif kepada para Mahapurusa atau Tuhan. Para aspiran spiritual menarik pikiran mereka dari semua objek duniawi dan dengan niat yang sama mengarahkan semua kecenderungan fisik, psikis, dan spiritual mereka kepada para Mahapurusa. Mereka menyingkirkan individualitas mereka dan menerima para Mahapurusa sebagai entitas yang paling dekat dan tersayang. Inilah yang disebut cinta eksklusif kepada Tuhan. Ini disebut kewala bhakti. Dan hanya dalam tahap ini pengabdian mencapai hasil puncaknya. Ketika semua kecenderungan ditarik dari semua objek lain dan dialihkan menuju tujuan tertinggi, ini disebut bhakti. Namun, orang terkadang membangun semacam hubungan bhakti dengan Tuhan karena keegoisan. Nah, karena alasan itulah kita mengenal berbagai tingkatan bhakti. Ada namanya tamasiki bhakti, yaitu bhakti statis, bhakti yang paling kasar. Misalnya, orang berdoa kepada Tuhan, "Oh Tuhan, si Anu adalah musuhku. Biarlah mereka tertimpa bencana atau kecelakaan." Nah, di sini pikiran memiliki pikiran yang cacat di dalam. Memang pikirannya terhubung ke Tuhan tidak diragukan. Tetapi di sini orang tersebut tidak ingin mencapai para Mahapurusa. Sebaliknya, ia ingin para Mahapurusa membantunya dengan menyakiti lawannya. Dia ingin Tuhan melayani dirinya untuk mencelakakan musuh-musuhnya. Di sini, orang itu bergerak menuju para Mahapurusa, bahkan berbicara secara mental kepada para Mahapurusa, tetapi mencapai para Mahapurusa bukanlah tujuannya. Dalam keadaan seperti ini, para Mahapurusa mungkin mengabulkan atau mungkin tidak mengabulkan doa-doanya. Tetapi satu hal yang pasti, orang tersebut tidak akan mencapai para Mahapurusa karena dia tidak benar-benar menginginkannya. Jenis bhakti inilah disebut tamasiki bhakti. Tentu saja bhakti semacam ini akan menyebabkan kemerosotan. Jenis bhakti kedua adalah rajasiki bhakti atau pengabdian rajasik atau mutatif. Dalam jenis pengabdian ini, pikiran bergerak menuju para Mahapurusa dan ada pengabdian, tidak diragukan lagi. Tetapi pikiran tidak ingin mencapai para Mahapurusa. Di sini seorang sadaka berdoa kepada para Mahapurusa, "Ya Tuhan, berikanlah aku kemajuan atau pencapaian finansial, atau promosi dalam pekerjaanku, atau lebih banyak keuntungan dalam bisnisku." Dalam jenis bhakti ini, orang tidak berdoa kepada para Mahapurusa untuk membantunya dengan menyakiti musuh-musuhnya. Nampaknya baik-baik saja, tetapi dia tetap tidak ingin mencapai para Mahapurusa. Dia menginginkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dan karena alasan ini, dia tidak akan mencapai para Mahapurusa. Ini tidak diragukan lagi merupakan jenis bhakti. Tetapi ini bukanlah jenis bhakti yang terbaik. Jenis bhakti ketiga disebut satwiki bhakti, pengabdian yang suci. Dalam bhakti ini, orang tidak berdoa kepada para Mahapurusa untuk mencapai apapun. Orang tidak ingin Tuhan menyakiti lawannya. Dia tidak mengharapkan apapun dari Tuhan. Bhakti ini lebih baik daripada jenis bhakti yang disebutkan sebelumnya. Namun, masih ada kekurangan yang melekat pada jenis bhakti ini. Ini seperti doa seorang lelaki tua yang merasa bahwa jika ia tidak menjalankan ketaatan beragama, ia kemungkinan akan dikritik oleh tetangganya. Jadi, ia menjalankan praktiknya dengan jenis pengabdian seperti itu. Atau terkadang, seseorang berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan, "Ya Tuhan, aku telah berada di bumi ini untuk waktu yang lama. Aku menghadapi begitu banyak masalah dalam hidup.
Sekarang, ya Tuhan, bawalah aku ke pangkuanmu. Di sini, orang berdoa menginginkan berakhirnya penderitaan duniawinya. Orang tidak dapat mencapai Paramapurusa dengan doa semacam ini. Karena pada tahap ini, dia masih belum mengatakan bahwa dia ingin Paramapurusa menjadi miliknya. Ini tidak akan membantu. Hanya ketika pikiran memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai Paramapurusa saja dan tidak ada yang lain, maka itu adalah pengabdian tertinggi. Itu yang disebut kewala bakti. Sebagaimana seorang anak kecil menangis memanggil ibunya, tetapi apa yang dilakukan ibunya? Ibunya segera berlari ke anak itu dan memberinya sejumlah mainan berwarna-warni. Anak itu mungkin segera berhenti menangis. Tetapi jika seorang anak yang keras kepala bersikeras bahwa dia tidak menginginkan apapun selain ibunya, sang ibu terpaksa memangku anak itu. Jadi, para pelayan Tuhan dengan kewala bakti di hati mereka tidak meminta apapun kepada Paramapurusa. Bahkan jika Paramapurusa menawarkan untuk memberi mereka ini atau itu, mereka akan berkata, "Tidak Tuhan, aku tidak menginginkan apapun selain Engkau. Aku ingin tetap bersamamu. Apa yang Engkau tawarkan kepadaku adalah hal yang remeh. Aku menginginkanmu dan hanya Engkau. Tidak ada yang lain." Sekarang, bahkan dalam keadaan pengabdian yang ideal ini, ada kemungkinan gradasi. Bahkan mereka yang memiliki pengabdian ideal semacam ini mungkin berpikir bahwa mereka akan memuja Paramapurusa karena dengan memujanya mereka dapat menikmati kebahagiaan. Jadi, di sini juga ada sedikit keegoisan karena seseorang menunjukkan pengabdian kepada Paramapurusa dengan harapan memperoleh kebahagiaan dari yang mereka lakukan. Jenis kewala bakti dengan sedikit keegoisan ini disebut raga nuga bakti. Meskipun ini adalah salah satu kategori pengabdian yang lebih tinggi, ini tidak sepenuhnya bebas dari keegoisan. Jenis bakti yang tertinggi bebas dari keegoisan. Tidak sedikit pun ada keegoisan. Itulah kewala bakti yang tertinggi. Pengabdian tanpa pamrih. Di sini pemuja berkata, "Oh Tuhan, saya melayanimu, saya memujamu, karena saya ingin Engkau mendapatkan kebahagiaan dari pengabdian atau pelayanan atau pemujaan saya. Saya tidak menginginkan apapun untuk diri saya sendiri. Saya ingin Engkau menikmati kebahagiaan itu." Jenis kewala bakti ini disebut ragat mika bakti. Dan jenis pemuja yang memiliki jenis pengabdian tanpa pamrih ini disebut gopa. Gopa yate yah sa gopa. Dalam bahasa Sanskerta, kata gopa yate berarti memberi kesenangan. Seorang gopa adalah orang yang memberi kesenangan kepada Paramapurusa. Sekarang kita mengerti bahwa dalam semangat yang tepat dari istilah yoga, tantra, dan kewala bakti, tidak ada perbedaan antara yoga dan tantra. Dan bahwa yoga dan tantra memperkuat aspek bakti dalam hati manusia. Paramapurusa dapat dicapai melalui ragat mika bakti ini. Dia tidak dapat dicapai melalui kesombongan jenana atau kegelisahan karma. Dia dapat dicapai melalui bakti. Tidak ada cara lain untuk mencapainya. Jadi, bagaimana yoga, tantra, dan kewala bakti saling berhubungan? Ketiganya adalah jalan yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan spiritual. Yoga dan tantra adalah praktik yang membimbing kita menuju penyatuan dengan Paramapurusa. Sementara itu, kewala bakti adalah bentuk pengabdian yang paling murni dan merupakan cara utama untuk mencapai Tuhan. Praktek yoga dan tantra memperkuat bakti dalam hati manusia dan membantu memfasilitasi pertumbuhan spiritual. Melalui pengabdian tanpa pamrih, seorang aspiran spiritual dapat mencapai kedekatan tertinggi
dengan Tuhan, melampaui segala batasan dan keinginan duniawi. Teman-teman, itulah pembahasan kita tentang yoga, tantra, dan kewala bakti. Ketiganya adalah aspek penting dari perjalanan spiritual yang membawa kita lebih dekat dengan kesadaran tertinggi. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru bagi teman-teman dan dapat membantu teman-teman dalam perjalanan spiritualnya. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar di bawah jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Namaskar.